Baik, selamat datang kepada seluruh peserta yang telah bergabung pada pelatihan kali ini. Sebelum kita mulai, saya ingatkan terlebih dahulu pada teman-teman untuk menyalakan video dan menonaktifkan audio demi memaksimalkan berjalannya acaranya. Mohon videonya diaktifkan terlebih dahulu semuanya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah senang sekali kita dapat berkumpul untuk menimba ilmu pada pelatihan kali ini yang diselenggarakan oleh komunitas literat muda dengan tema Kiat Sukses Menulis Esai. Teman-teman yang saya hormati, tema kali ini bisa dibilang sangat menarik karena memang esai ini merupakan salah satu langkah awal apabila kita ingin menerjuni dunia tulis-menulis. Selain itu, esai juga bisa membantu kita untuk menajamkan pemikiran, kemudian untuk menyalurkan pendapat kita dalam sebuah tulisan. Misalkan kita ingin memberikan argumen kita terhadap suatu permasalahan atau suatu isu sosial, namun kita tidak bisa menyampaikannya secara oral, maka menjadi langkah yang tepat untuk menyalurkannya dalam bentuk esai. Adapun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara untuk menulis esai yang baik, atau pertanyaan yang lain misal bagaimana agar esai yang kita tulis ini bisa menarik minat pembaca. Nah, ini pertanyaan yang akan kita jawab pada pelatihan kali ini. Untuk menjawab pertanyaan tersebut telah hadir bersama kita Bapak Fikri Mazuni, Eshum MPhilI. Beliau merupakan dosen sekaligus menjabat sebagai sekretaris pada program studi Akidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. Beliau juga saat ini tengah menempuh program doktoral di UIN Sunan Ampel Surabaya juga. Beliau kelahiran Gresik 15 April 1982 dan sampai saat ini telah aktif sebagai penulis. Terhitung banyak dari karya beliau ini telah dipublikasikan dalam jurnal maupun website informatif dan pendidikan. Beliau juga aktif sebagai penyunting dalam jurnal Teosofi dan juga terlibat dalam organisasi Muslim Moderate Institute di Surabaya. Di samping itu beliau juga tergabung sebagai salah satu penulis buku teknik kepenulisan artikel jurnal yang diterbitkan dalam Unsa Press. Jika kita lihat biografi beliau ini perjalanan yang sangat inspiratif ya bagi teman-teman yang mungkin bisa memotivasi teman-teman untuk mengikuti langkah beliau ke depannya. Baik, langsung saja untuk efisiensi waktu saya alihkan kepada Bapak Fikri Mazumi selaku pemateri kita. Kepada beliau dipersilahkan. Ya, terima kasih Nur Dianti Akmala, benar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Ya, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Oke, kita awali dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan berbahagia ini, mari kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan kita mencoba mengistiqomahkan ya untuk senantiasa berselawat kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan memperbanyak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi washabihi ajmain. Pada pertemuan virtual kali ini, saya sebenarnya merasa ya tersanjung ya ketika didapuk menjadi pemateri untuk mengisi tips atau cara menulis esai dengan baik ya, dengan baik. Tentu dengan pengalaman saya ketika menulis baik itu dalam bentuk artikel pendek ataupun artikel jurnal, ini akan menjadi bahan untuk kita saling berbagi atau bertukar pikiran ya, bagaimana kemudian menulis dengan baik dalam hal ini dalam bentuk esai. Pada kesempatan berbahagia ini mohon maaf ya, saya tidak menggunakan laptop. Ternyata ketika saya buka ini harus melalui proses instalasi ya, Zoom-nya. Jadi amat disayangkan, ini cukup lama menunggu tapi belum berhasil. Tentu ini bukan penghalang berarti dan tidak mengurangi ya keseriusan kita untuk saling belajar bagaimana menulis esai dengan baik. Maka di sini saya menggunakan handphone dan mungkin tidak bisa membagikan materi ya yang sudah saya persiapkan. Namun nanti bisa menyusul ya, menyusul. Oke. Saya secara khusus ini saya sampaikan terima kasih ya pada Bu Wilda yang telah mengundang saya untuk bisa bergabung pada siang hari ini dan bisa belajar bersama dengan aktivis-aktivis penulis ya yang tergabung. Namanya apa ini? Grupnya apa namanya? Komunitas literasi muda, Bapak. Komunitas ya. Komunitas apa? Komunitas literat muda. Oh, komunitas literat muda ya. Ini Usuluddin semua atau lintas fakultas? Lintas fakultas tapi kebanyakan dari Usuluddin, Pak. Oke, lintas fakultas ya. Jadi lahir di lingkungan Fakultas Usuluddin dan coba untuk menarik ya keterlibatan dari mahasiswa lintas fakultas. Ini luar biasa ini. Saya salut dan ucapkan selamat ya terbentuknya komunitas ini dan semoga nantinya bisa lahir dari komunitas ini penulis-penulis handal dan bahkan bisa terkenal ya di jagat penulisan baik itu nasional ataupun nanti bisa internasional ya, internasional. Itu bukan sesuatu yang mustahil. Hal itu mungkin terjadi sebagaimana kita sadari bahwa perkembangan teknologi telah utamanya teknologi informasi ya, telah melebur batas-batas tempat ya, waktu. Jadi kita tidak relevan lagi ketika kita berada di Indonesia sehingga tidak tahu ya informasi yang ada di Amerika, di Eropa, di Australia ya. Karena informasi begitu mudahnya kita peroleh hanya dengan mengandalkan gawai atau handphone yang kita pegang tiap waktu. Ini menjadi satu keunggulan dan juga menjadi peluang potensi bagi para penulis, bagi para akademisi untuk bisa berkompetisi dan berkontribusi dalam dunia penulisan secara global. Ini bukan satu yang mustahil, artinya mungkin terjadi. Dan pada
hari ini atau pada akhir-akhir ini diwujudkan ya, misalnya banyaknya tulisan-tulisan jurnal atau artikel jurnal yang terpublikasi dari dosen-dosen kita, baik itu di Usuluddin, di UIN, lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya, atau di UIN-UIN yang lain, dan perguruan tinggi yang lain. Ini terpublikasi di jurnal-jurnal internasional dan bisa dibaca oleh akademisi lain, oleh peneliti lain dari lintas negara ya, dari lintas negara yang berbeda. Ini tentu satu hal yang kemudian terjadi di era perkembangan teknologi informasi hari ini. Dan sebagaimana yang tadi saya sampaikan, bukan suatu yang mustahil ketika nanti lahir di komunitas ini para penulis-penulis level nasional atau internasional. Sebab menulis itu bukan satu yang menakutkan, Pak, atau sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Menulis itu hal yang bisa diproses. Artinya bisa dipersiapkan dan bisa kemudian dilakukan sehingga apa yang kita tulis itu akan semakin berkualitas, semakin baik, dan semakin menunjukkan bobotnya. Itu perlu kita pahami dulu dan kuatkan atau masukkan ke dalam semangat kita ya, atau kepada pikiran kita agar tidak membebani. Nah, yang pertama, menulis itu ya tidak terbebani dengan kesulitan untuk merangkai kalimat, merangkai kata menjadi kalimat, kalimat menjadi paragraf, sampai kemudian menjadi satu artikel utuh atau esai utuh. Ini jangan terbebani dulu. Ya. Jangan merasa sulit untuk membuat satu kalimat ya. Karena proses. Jadi yang awal kita mulai sebelum kita berbicara tentang bagaimana menulis esai yang baik adalah bagaimana kita melatih diri kita untuk senantiasa menulis. Apakah menulis aktivitas keseharian kita, tentu dengan bahasa-bahasa yang menurut kita mudah untuk dituangkan dalam bentuk tulisan. Latihan ini akan berarti sebagai satu langkah awal mengembangkan apa yang kita pikirkan ya, atau gagasan kita, ide kita, menuangkan kreativitas kita dalam bentuk tulisan. Jadi mengawali menulis adalah dengan menuliskan pengalaman keseharian kita. Nah, harapannya semakin terlatih kita menulis, maka semakin baik tulisan yang kita hasilkan. Ini yang pertama. Berikutnya adalah membaca. Gagasan, ide, dan kreativitas untuk menemukan satu topik yang akan kita tulis. Ini butuh aktivitas membaca. Jadi tidak akan ada yang bisa kita tulis kalau tidak ada informasi yang masuk pada otak kita atau menjadi pengetahuan kita. Contoh misalnya, ketika kita berkeinginan untuk menulis tentang tasawuf misalnya, atau tentang filsafat, sementara kita tidak pernah membaca buku-buku filsafat atau buku-buku tasawuf, maka
saya berani jamin kita tidak akan bisa menuangkan satu kata pun yang relevan dengan topik tasawuf ataupun filsafat. Karena kita tidak mempunyai pengetahuan tentang tasawuf dan filsafat. Beda ketika kita sudah akrab dengan aktivitas membaca literatur, referensi, sumber-sumber akademik terkait dengan tasawuf ataupun filsafat. Kita akan terbantu menemukan topik apa yang bisa saya tuangkan dalam bentuk tulisan terkait dengan filsafat ataupun tasawuf. Misalnya, kita ketika sudah membaca buku-buku tasawuf, tentu kita mengenal tokoh-tokoh sufi. Misalnya mengenal Ibnu Athaillah As-Sakandari, mengenal As-Sulami, mengenal Junaid Al-Baghdadi, mengenal Ibnu Arabi misalnya. Ya. Nah, ketika kita berkeinginan untuk menuangkan dalam bentuk tulisan, kita bisa memulai dengan menceritakan atau menuliskan biografi tokoh-tokoh yang kita kenal dalam dunia tasawuf ataupun filsafat. Menulis tentang biografinya Ibnu Arabi, menulis biografinya Junaid Al-Baghdadi, menulis biografinya Ibnu Athaillah As-Sakandari, atau filosof-filosof Muslim seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan seterusnya. Itu tidak akan mungkin terwujud jika kita tidak punya pengetahuan tentang sosok-sosok tersebut. Maka menulis dan membaca itu dua aktivitas yang saling terhubung erat. Tidak bisa kemudian hanya salah satunya saja yang kemudian kita latih, ya, atau kita lakukan. Menulis butuh membaca. Membaca, ia dituangkan dalam bentuk tulisan. Ini satu yang komplementer ya, saling melengkapi. Jadi ketika misalnya kita sebagai bagian dari kalangan akademisi, baik itu dosen, mahasiswa, ketika membaca satu sumber akademik ya, buku, artikel, jurnal, ketika membaca kita kemudian memahami ya isi dari buku, isi dari artikel jurnal itu, dan menjadi pengetahuan kita. Sayang apabila pengetahuan itu hanya sampai pada memori kita, hanya sampai pada otak kita, tidak kemudian kita tuangkan dalam bentuk artikel lain atau tulisan lain, apakah itu artikel pendek ataukah artikel jurnal. Itu amat disayangkan. Jadi aktivitas menulis dan membaca itu punya ikatan yang kuat. Harus saling dilatih. Jadi ketika kita membaca satu buku, tuangkan dalam bentuk review buku tersebut. Ketika membaca artikel jurnal, tuangkan dalam bentuk tulisan untuk menyimpulkan atau membuat satu artikel pendek yang mengulas tentang isi artikel jurnal yang sudah kita baca. Ini penting. Jadi yang pertama jangan terbebani tadi, yang kedua latihan ya, untuk menulis dan memperbanyak pengetahuan dari kegiatan kita membaca literatur, buku, artikel jurnal. Ini penting. Kemudian bagaimana kita bisa menulis dengan baik. Kita masuk bagaimana menulis esai ya. Nah, ini sudah mulai nih. Saya coba untuk
masuk ya lewat laptop biar nanti bisa share. Oke, sambil kita lanjutkan ya, menunggu proses untuk gabung via laptop ini. Bagaimana kemudian menulis dengan baik? Maka kita perlu mengetahui dan memahami rambu-rambunya. Ketika kita ingin menulis satu artikel jurnal, maka kita harus pahami bagaimana struktur, bagaimana bagian-bagian dan kaidah penulisan artikel jurnal. Ini sudah gabung ya, jadi oke, ini bisa ya, bisa terdengar ya suara saya. Bisa, Bapak. Oke, saya lanjutkan ya. Mengetahui kaidah-kaidah penulisan ya, tergantung jenis tulisan yang akan kita produksi. Kalau artikel jurnal berarti kita harus paham bagaimana kaidah penulisan jurnal. Masing-masing jurnal memiliki ketentuan atau kita sering sebut dengan selingkung ya, kayak selingkung jurnal. Dan itu berlaku internasional ya. Bagaimana struktur dari satu artikel jurnal itu, mulai dari judul, terus kemudian identitas penulis, ya, afiliasi penulis, kemudian alamat korespondensi atau email, ada abstrak, ada pendahuluan, ya, terus kemudian ada kalau kita mengikuti IMRAT misalnya ada introduction, method, ya, terus kemudian result, discussion. Ada juga non imrat yang bisa langsung menuliskan dengan tema-tema khusus ya, tema-tema khusus. Ini cara penulisan artikel jurnal. Selain itu, dalam struktur artikel secara keseluruhan, kita juga memahami kaidah-kaidah misalnya sitasi, menggunakan MLA, ya, apa, atau Chicago, Turabian, dan seterusnya. Ini masing-masing punya karakteristik dan ciri khusus. Itu perlu kita pahami juga sebelum kita menuangkan dalam bentuk kalimat dan bentuk paragraf. Ini yang kemudian kita pahami kaidah-kaidahnya. Begitu juga dengan esai ya, dengan esai. Ketika kita mau menuliskan esai, maka yang perlu awal kita pahami adalah apa tujuan penulisan esai itu. Apa tujuan penulisan esai itu? Apakah esai itu sebagai tugas kuliah atau sebagai esai untuk dilombakan ya? Nah, tentu akan kembali lagi pada pedoman-pedoman yang berlaku. Kalau esai untuk kuliah, tentu kita merujuknya apa yang dirambukan ya, dirambukan oleh dosen misalnya, oleh kampus, oleh fakultas ya. Lomba juga demikian. Untuk lomba apa yang dirambukan oleh panitia,
kalau esai untuk dipublikasi misalnya di media-media, di portal, maka juga kita pahami aturan-aturan yang berlaku untuk portal tersebut. Misalnya kita menulis esai di mana di Geotimes ya dan seterusnya. Ini rambu-rambu itu awal harus kita pahami sebelum kita tuangkan gagasan ide kita dalam bentuk tulisan menjadi sebuah esai. Kemudian apa yang harus kita pahami juga tentang esai, karena spesifik ini tentang esai, ini saya akan bagikan ya. Suara saya lancar nggak? Lancar ya? Iya Pak, lancar. Aman, Pak. Bentar ini kok muter terus ini. Oke, kita coba untuk menyampaikan ya materi yang sudah saya siapkan. Jadi ketika kita mau menulis esai yang perlu untuk dipahami adalah bagian dari esai itu. Jadi esai itu ada 3 bagian ya. Yang pertama adalah pendahuluan atau pengantar, yang kedua batang tubuh atau isi, dan yang ketiga kesimpulan atau penutup. Ini bagiannya. Jadi dari 3 bagian ini kita sudah bisa ya ini saya bagi dulu. Sudah bisa tampil ya? Sudah Pak. Oke. Tip menulis esai ada perencanaan, penulisan, dan perbaikan ya. Jadi ada 3 tahapan dan tadi yang saya sampaikan dalam struktur esai itu ada pengantar atau pendahuluan, terus kemudian isi atau batang tubuh, berikutnya adalah kesimpulan atau penutup. Sementara langkahnya ada perencanaan, penulisan, dan perbaikan. Kalau perencanaan berarti terkait dengan pra-penulisan ya. Jadi aktivitas pra-penulisan. Kita sebelum merencanakan untuk menulis esai, tadi yang saya sampaikan, apa tujuan kita menulis esai? Apakah untuk tujuan lomba, tujuan tugas kuliah, tujuan publikasi? Nah, untuk menyadari tujuan itu, maka kita juga harus tahu standar atau kaidah dari penulisan esai. Ada beberapa jenis dari esai itu. Yang pertama adalah esai personal, esai yang merefleksikan pengalaman penulis. Contoh, kalian ketika melaksanakan atau berproses ya di UIN Sunan Ampel Surabaya, punya pengalaman pribadi yang kamu tuangkan menjadi sebuah esai. Misalnya tentang kiat menjadi mahasiswa
teladan. Giat menjadi mahasiswa teladan berdasarkan pengalaman pribadi. Ini bisa saja menjadi satu esai yang sifatnya personal, pribadi. Tuangkan saja apa yang sudah kamu lakukan selama menjadi mahasiswa dan menunjukkan bagaimana proses studi kamu itu berhasil dalam memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen untuk masing-masing mata kuliah, bagaimana tips menyelesaikan tugas itu dengan efektif dan baik, itu banyak. Jadi esai dalam bentuk personal atau pengalaman pribadi ini lebih mudah ya dituliskan daripada beberapa jenis esai yang lain yang akan kita bahas. Nah, untuk melatih diri kita di awal menulis esai, kita mencoba untuk menuliskan pengalaman pribadi kita. Jadi itu akan lebih mudah. Ya, tadi bagaimana menyelesaikan tugas secara efektif, bagaimana menjadi mahasiswa teladan, bagaimana lulus tepat waktu, bagaimana banyak hal-hal yang bisa kita tuliskan dari pengalaman kita ketika studi atau kuliah. Berikutnya esai yang berbentuk narasi ya, naratif. Esai naratif itu esai yang mendeskripsikan peristiwa kekinian atau historis. Kita bisa menulis esai tentang sejarah UIN Sunan Ampel Surabaya. Bisa menuliskan sejarah Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Juga bisa mendeskripsikan peristiwa kekinian atau kontemporer ya, peristiwa kontemporer. Apa berita yang lagi santer ya di kampus, di level nasional atau bahkan di level internasional. Misalnya kalau internasional perang antara Rusia dengan mana itu? Ukraina. Ya, dengan Ukraina. Berarti kan sudah menangkap ya berita internasional ada perang Rusia dan Ukraina. Ada juga peristiwa nasional misalnya terkait dengan haji ya. Ini kan peristiwa kekinian yang sekarang lagi terjadi ya, sedang terjadi. Di mana seluruh muslim di seluruh dunia ini akan melaksanakan proses ibadah haji. Kita bisa menuliskan esai naratif tentang haji. Levelnya bisa global, levelnya bisa nasional. Nah, kalau nasional ya kita mengulas apa yang kemudian terjadi ya dengan haji di Indonesia. Bisa membidik angle-nya tentang masa tunggu, daftar tunggu, waiting list, masa tunggu jamaah haji yang sudah mencapai puluhan tahun. Itu menarik ya, menarik untuk bisa menjadi topik esai ya, topik esai. Dan kontribusinya mungkin juga besar ya ketika bisa menawarkan satu solusi untuk mengatasi waiting list ya atau daftar tunggu yang sudah mencapai puluhan tahun. Jadi orang kalau sekarang daftar di usia misalnya 40 tahun ya. Nah, kalian ini misalnya ini yang moderator ini berapa usianya sekarang? 21, Pak.
Nah, 21 tahun ya. Sekarang daftar tunggu haji kalau di Jawa itu sudah mencapai 30 lebih. Nah, sekarang tinggal menjumlahkan saja 21 tahun ditambah 30 tahun misalnya yang kita ambil minimalnya ya, minimal 30 tahun berarti usia 51 tahun ya. Nah, 51 tahun. Mungkin kamu sekarang dalam keadaan yang sangat fit ya, sangat siap untuk melaksanakan ibadah haji karena masih muda, tapi berbeda ketika nanti di usia 50 ke atas. Ya. Tentu fisiknya akan berbeda sekali, jauh berbeda dengan sekarang. Nah ini bisa menulis esai naratif ya tentang haji. Juga haji bisa dikaji dengan pendekatan sejarahnya ya, historisnya. Tadi peristiwa historis ya, peristiwa historis. Oke, kemudian ada esai filosofis ya, esai yang ditulis dengan mempertimbangkan pertanyaan filosofis. Ini anak-anak filsafat ini, pertanyaan filosofis. Apa pertanyaan filosofis contohnya? Misalnya keadilan ya, misalnya. Makna keadilan, misalnya gitu. Makna keadilan. Adil itu bagaimana? Itu pertanyaan filosofis ya. Kebenaran itu yang seperti apa? Atau kecantikan itu seperti apa gitu ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan filosofis yang dekat dengan kita dan bisa diuraikan secara filosofis dalam bentuk esai. Kemudian esai politik ya. Nah, ini biasanya kalau mahasiswa ini tertarik dengan situasi politik, dengan perkembangan politik, atau menjadi bagian dari aktivitas politik ya. Apakah politik level kampus ataupun level nasional. Esai politik. Esai politik itu ya topiknya terkait dengan politik. Membuat satu argumen politik tertentu. Misalnya bagaimana demokrasi di level mahasiswa misalnya, atau di level pemilu mahasiswa. Ini bisa saja dituangkan dalam bentuk esai politik. Itu level mahasiswa. Kalau level nasional bisa saja kemudian isu atau fenomena tentang money politik ya, money politik uang atau bergen jabatan ya, dan fenomena-fenomena yang terkait dengan politik yang lain bisa topiknya untuk dituangkan dalam bentuk esai, dan itu namanya esai politik ya. Kemudian ada cultural essay ya. Jadi kita juga bisa menulis satu esai kebudayaan, esai kultur. Kita bisa dengan latar belakang kita ya dari berbagai daerah menceritakan bagaimana budaya daerah kita masing-masing. Saya misalnya dari Gresik bisa menuliskan tentang budaya di Gresik, apa yang terkait dengan kultur yang ada di Gresik. Contoh misalnya ziarah wali ya yang ada di Gresik. Bagaimana proses ziarah wali itu? Apa yang menarik dari ziarah wali? Apa yang kemudian bisa diinformasikan kepada publik tentang ziarah wali di Gresik. Itu namanya esai kultur.
tentu kultur atau budaya ini menyediakan lahan yang sangat luas sekali, bahkan bisa dibilang tidak terbatas ya, tentang pernak-pernik masyarakat, tentang keyakinan atau ritual yang ada di satu masyarakat tertentu, atau terkait dengan beragam bahasa, beragam pakaian, dan seterusnya. Ya. Jadi untuk segmen kultur ini sangat luas sekali ya, sangat luas sekali, dan kita bisa mengeksplorasi lebih dari apa yang sudah pernah dituliskan dalam bentuk esai budaya. Ya. Kadang hal yang sepele ya, yang ada di masyarakat kita itu tidak kita sadari bahwa itu menarik dan bisa menjadi satu topik yang dapat dituangkan dalam bentuk esai. Misalnya dalam masyarakat kita, masyarakat desa misalnya, ada rutinitas ronda itu ya. Nah, ronda itu bisa menjadi esai ya, dituangkan dalam bentuk esai yang menarik juga. Bisa perspektifnya sejarah, bisa perspektifnya ya dituangkan dalam bentuk esai deskriptif saja ya, memberikan informasi bagaimana ronda itu, apa ikatan-ikatan yang terjadi ketika ronda ya dalam satu masyarakat itu, ya, itu menarik ya. Dan itu harus peka sebagai seorang penulis atau bagian dari masyarakat akademis, maka kita harus peka dengan hal yang kecil yang mungkin bagi orang lain itu sepele, yang tidak penting, yang ya tidak butuh dieksplorasi lebih dalam. Ya. Tapi bagi penulis, bagi akademisi, setiap hal kecil itu bisa dieksplorasi lebih dalam, bisa menjadi satu tulisan yang menarik ya, menarik. Ini yang perlu kita sadari. Kemudian yang berikutnya adalah esai akademik. Esai akademik. Esai akademik itu ya kaitannya dengan aktivitas akademis kita. Misalnya kalau di majalah-majalah seperti Tempo ya misalnya, itu kan ada beberapa esai ya, ada beberapa esai itu termasuk esai akademik, atau dalam bentuk apa, bunga rampai ya, atau book chapter, itu juga esai akademik. Nah, apa yang terkait ya, atau bisa kita pahami dari esai akademik? Yang pertama adalah esai akademik itu mengarahkan pembaca melalui argumen yang disajikan. Jadi ada upaya penulis untuk mempengaruhi pembaca dari pernyataan-pernyataan yang disajikan oleh penulis dalam artikel esainya itu. Kemudian di dalamnya ada penyajian dan analisis bukti-bukti akademis. Nah, bukti-bukti akademis ini terkait dengan sumber-sumber referensi yang kita gunakan, baik itu bertujuan untuk menguatkan argumentasi, mengkritisi, mengkomparasi, ya. Ada banyak cara untuk menyebutkan ya satu bukti atau referensi. Nah, ketika menyajikan dan menganalisis bukti itu, kita rujuk atau mensitasi pada sumber-sumber akademis. Apa di antaranya? Di antaranya ya dari
artikel-artikel yang terpublikasi atau dari buku. Bisa buku, bisa artikel, bisa artikel jurnal ya, bisa artikel media massa, bisa apa lagi tugas akhir ya dalam bentuk disertasi, tesis, skripsi. Apa yang sudah pernah diteliti, direset yang relevan dengan topik kajian dalam esai kita. Relevan itu penting ya, perlu digarisbawahi. Jadi harus relevan. Jangan kemudian sembarangan ya ketika kita mengutip. Ya. Contoh misalnya kita sedang menulis tentang tasawuf ya, tentang tasawuf misalnya. Tapi kita mengutip atau merujuk dari buku yang tidak relevan dengan tasawuf. Gitu. Ini juga harus hati-hati. Dan sekarang ini perbedaannya sangat jauh sekali. Bagaimana kemudahan penulis untuk merujuk, untuk mensitasi, untuk memberikan bukti-bukti dari sumber akademis dibandingkan ketika saya kuliah dulu ya. Di era saya kuliah dulu ketika S1 itu. Begitu sulit sekali ya. Begitu sulit sekali untuk melacak referensi itu, menemukan penguat argumentasi kita dari buku-buku atau dari jurnal ya. Dulu itu rujukannya ya buku zaman saya itu. Jarang merujuk ke jurnal ya. Tidak, karena keberadaan jurnal itu tidak banyak dan biasanya jurnal itu terpublikasi terbatas ya. Tidak banyak kemudian perpustakaan-perpustakaan yang berlangganan jurnal-jurnal apalagi levelnya internasional ya. Itu jarang. Dan kita melakukan pelacakan referensi itu, sumber akademis itu ya secara manual gitu. Hanya terbantu misalnya karena dulu itu sudah ada e-katalog ya, katalog elektronik yang terbenam di komputer, kita melacak melalui komputer ya. Jadi melacak buku, tidak bisa melacak isi ya, tapi hanya melacak judulnya, kata kuncinya. Misalnya saya menuliskan tentang Ibnu Arabi atau menuliskan tentang Ibnu Sina ya, saya ketikkan Ibnu Sina. Apa buku-buku yang berjudul Ibnu Sina? Ada di rak mana? Jadi prosesnya itu dari mengetik kata kunci yang kita cari, kemudian setelah menemukan kita menuju rak ya, di mana buku itu berada, kemudian membuka buku itu untuk memastikan bahwa di dalam buku itu ada penjelasan, keterangan, informasi yang bisa kita gunakan sebagai penguat ya penulisan kita. Nah, apakah nanti argumentasi dan seterusnya. Nah, betapa berlikunya ya ketika di era saya dulu untuk menemukan satu sumber baca. Nah, sekarang berbeda sekali, ya, berbeda sekali. Kita tidak perlu ke perpustakaan bahkan ya. Jadi ini kalau ada namanya kematian pakar ya, kematian pakar itu ya diiringi dengan kematian perpustakaan. Jadi perpustakaan itu bisa saja nanti ya nggak ada gitu. Semuanya serba digital ya, tidak ada dalam bentuk fisiknya ya. Semuanya digital. Dan orang tidak lagi butuh berkunjung ke perpustakaan ya, cukup di rumah karena perpustakaan sudah menyediakan layanan-layanan digital, referensi-referensi digital. Itu sangat memudahkan kita. Jadi potensi untuk menjadi penulis yang baik, penulis yang produktif itu berbeda sekali zaman kalian ya, sekarang ini dengan zaman saya yang
masih terbatas ya akses digital untuk sumber-sumber akademis itu. Jadi kalau saya bisa menulis beberapa artikel yang terpublikasi, seharusnya kalian ini bisa menuliskan beribu-ribu artikel yang bisa terpublikasi. Seharusnya seperti itu. Dan ini semoga menjadi semangat kalian ya, bahwa kemudahan yang diberikan oleh perkembangan teknologi harus kita manfaatkan secara maksimal untuk bisa menulis ya, bisa menulis dengan baik dan menemukan sumber-sumber itu. Oke, dalam menyajikan menganalisis bukti ada sitasi ya. Jadi kita bisa menggunakan banyak sumber-sumber digital, bisa repository, bisa OJS ya, Open Journal System ya. Ya, karena jurnal-jurnal itu banyak yang menggunakan Open Journal System ya. Jadi sistem jurnal digital yang terbuka ya. Jadi misalnya kalau di Usuluddin ada beberapa jurnal ya, dan itu sudah peringkat Sinta 2, diantaranya ada Teosofi, ada review politik ya, JRP Jurnal Review Politik, ada Mutawatir miliknya IAT ya, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kemudian ada Religio miliknya Prodi SAA ya, Studi Agama-Agama, dan di lingkungan UIN itu juga banyak jurnal-jurnal, di lingkungan PTAIN ada banyak jurnal, dan mayoritas dari mereka ini memakai sistem terbuka ya. Jadi tidak perlu bayar untuk membaca, mengakses artikel-artikel di sana. Ada juga yang levelnya sudah peringkat 1 atau sudah terindeks Scopus. Misalnya kalau di UIN Sunan Ampel Surabaya ya ada JIS ya, Jurnal Islam Indonesian. Itu bisa diakses ya secara gratis, bisa di-download artikel-artikel yang sudah terpublikasi secara gratis juga, tidak perlu membayar. Beda dengan jurnal-jurnal di negara di luar Indonesia ya, misalnya di Eropa, di Amerika, itu rata-rata ya berbayar. Kita harus membayar ya ketika mengunduh artikel secara lengkap ya, secara lengkap misalnya melalui Gstore, melalui Springer ya, dan yang lain-lain ya. Nah, kalau mau melacak ya, melacak jurnal, kita bisa menggunakan, kalau di Indonesia ada Sinta ya, ada Garuda, ada Arjuna, itu banyak media atau portal yang bisa kita gunakan. Lah, kemudian melacak referensi ya, ada portal lain yang bisa kita gunakan untuk melacak referensi itu ya. Misalnya ada WordCat ya, Word Catalog ya, terus kemudian ada itu semua referensi atau semua kepustakaan yang metadatanya terserap di internet ini bisa tampil melalui penelusuran di WordCat. Terus kemudian ada Crossref ya, ada Crossref ya. Crossref ini enaknya kalau kita menggunakan misalnya aplikasi pihak ketiga ya untuk mengatur atau memanage ya referensi-referensi yang kita miliki, bisa Mendeley, bisa Zotero, itu kita bisa melacak melalui Crossref ya. Terus kemudian mengopi doi-nya ya, atau ISBN-nya ya, dan kemudian bisa menambahkan di aplikasi Zotero kita ya, aplikasi Zotero kita, dan akan langsung ya terdeteksi dan muncul di aplikasi Zotero atau di aplikasi Mendeley. Mungkin tidak waktunya kita bahas secara detail tentang Zotero dan Mendeley, dan mudah-mudahan kalian sudah akrab. Semestinya ya harusnya akrab ya kalian ini dengan referensi manajemen ya.
menggunakan aplikasi Zotero ataupun apa tadi? Mendeley. Mendeley. Ya, Nurdianti sudah akrab ya, sering menggunakan Zotero. Yang biasa dipakai Mendeley, Pak. Oh, Mendeley ya. Memudahkan itu ya Jadi, untuk mengatur referensi ya. Oke. Kemudian tentang sumber referensi ya, banyak website atau penyedia sumber-sumber referensi digital ya. Misalnya kalau di perpustakaan kita, Win Sunan Ampel Surabaya, itu berlangganan beberapa pihak ketiga yang menyediakan layanan sumber-sumber referensi digital. Misalnya ada Cambridge ya, terus kemudian ada EBSCO ya, ya yang lain-lain bisa dikunjungi via websitenya Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya ya. Tadi ada di halaman awal itu beberapa portal berlangganan UIN Sunan Ampel Surabaya, Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, dan bagaimana cara mengaksesnya. Itu ada di websitenya Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Bisa dikunjungi ya nanti. Kemudian, esai akademik itu ya memuat pendahuluan, isi, kesimpulan. Jadi utuh ya, bukan hanya pendahuluan saja. Gitu. Jadi kalau kamu menulis esai hanya pendahuluan, ya berarti bukan namanya esai ya, namanya apa itu? Namanya pendahuluan gitu ya, bukan esai. Karena esai itu ya utuh itu, ada pendahuluannya, ada isinya, ada kesimpulan. Oke, 3 langkah proses penulisan ya, 3 langkah proses penulisan. Ada persiapan, terus kemudian penulisan, ada perbaikan. Nah, persiapan tadi ya yang perlu kita lakukan apa ini? Oke, pahami tujuannya ya, pahami tujuannya. Tadi sudah saya singgung ya, semoga masih mengingat ya, tujuan menulis esai itu apa, memenuhi tugas, ikut lomba, atau ingin dipublikasikan ya. Terus kemudian pilih topik atau masalah. Ya, ini penting ya, langkah awal yang tidak bisa kita hindari ketika kita mau menuliskan esai ya, menuliskan esai. Sebentar ini. Oke, jadi mulai dari memilih topik ya, memilih topik. Ketika kita mau menulis sebuah esai, yang awal harus kita tentukan dulu topiknya. Topik apa yang akan kita tulis. Nah, pertimbangan untuk memilih topik ini bisa melalui melalui sumber bacaan, ya, dan
refleksi kita, ya, hasil perenungan kita, ide yang muncul dalam pikiran kita, ya, dalam pikiran kita. Banyak orang yang kemudian kesulitan, ya, untuk memilih topik tulisan, termasuk kadangkali ya saya ya ketika saya berencana menyelesaikan studi S3 saya ya di UIN Sunan Ampel Surabaya, ini saya kebingungan menemukan satu topik yang pas ya di hati saya, dan saya optimis bisa menyelesaikan untuk membahas topik itu dalam disertasi saya. Nah, saya perlu ceritain hanya pengalaman ya, sharing pengalaman. Di awal perkuliahan saya tertarik untuk menjadikan atau memilih topik tentang ya, tentang nasionalisme keturunan Arab, ya, nasionalisme keturunan Arab di Indonesia. Nanti di Indonesianya bisa dibatasi, misalnya bisa di Gresik, bisa di Jawa Timur dan seterusnya ya. Dan ketika masuk perkuliahan atau mau masuk di S3 itu, saya sudah menyusun tentang draft proposalnya ya tentang topik itu. Oke, dalam prosesnya ternyata saya tertarik dengan topik lain yang benar-benar berbeda dengan topik yang saya rencanakan di awal perkuliahan. Saya tertarik untuk mengkaji tentang kewalian. Ya, ini karena berdasarkan pengalaman juga bagaimana saya sebagai orang Indonesia mengamati atau bahkan menjadi pelaku ya dalam satu tradisi yang terkait dengan sosok wali atau konsep kewalian di Islam. Ziarah wali yang sangat populer di Indonesia, di Jawa khususnya, di Gresik ya, bahkan ada beberapa wali ya yang biasa diziarahi oleh orang-orang Muslim ya dari seluruh pelosok daerah ya, daerah. Ada Sunan Giri, ada Sunan Malik Ibrahim ya. Nah itu saya kok berbalik arah atau berganti ya kecenderungan saya pada topik baru tentang kewalian itu. Sampai kemudian pada tahap akhir ketika proses kualifikasi atau menunjukkan kesiapan kita ya, penguasaan referensi-referensi terkait dengan topik yang akan kita kaji untuk disertasi itu, saya menyertakan referensi-referensi yang terkait dengan kewalian ya, atau dalam kajian global atau kajian internasional sering diistilahkan dalam bahasa Inggris sainthood ya, sainthood. Dan sekarang ketika menuju penyelesaian proposal, saya kok menemukan kendala-kendala ya, kendala-kendala. Apakah terkait dengan pendekatan, terkait dengan teori yang akan saya gunakan untuk analisis, ya, dan batasan dari kajian saya ini. Akhirnya kendala itu kemudian juga menjadi penghambat ya, penghambat untuk segera. Jadi lika-liku untuk menemukan topik itu banyak sekali ya, banyak sekali. Utamanya ketika kita dituntut atau dikejar oleh deadline, maka kita harus cepat menemukan topik itu. Seperti yang saya sampaikan, bahwa topik itu bisa terinspirasi atau kita peroleh dari sumber bacaan yang kita akses melalui pengalaman ya, pengalaman. Seperti saya tadi melalui pengalaman ketika melihat aktivitas ziarah ke wali-wali dan seterusnya. Nah, kemudian dikuatkan dengan beberapa bacaan.
Nah, pertimbangan apa yang kemudian harus benar-benar dipahami seorang calon peneliti ya mengambil topik tertentu adalah penguasaan terhadap topik itu. Kalau diibaratkan topik itu kan bisa topik besar yang kemudian diturunkan menjadi topik kecil. Contohnya seperti tadi ya tentang sainthood, kewalian ya. Nah, ini bisa diturunkan. Ada kewalian itu bisa pada perolehan kewalian ya. Nah, ada yang beberapa kajian itu mengkaji tentang perolehan kewalian. Ya. Misalnya kajian tentang vision ya, vision dream, ya, mimpi dan visi kewalian. Nah, itu masih bisa diturunkan lagi. Ada misalnya pada aspek sosioantropologis kewalian ya. Bagaimana seorang wali itu terbentuk ya. Dengan melihat bukti empiris yang menggunakan ya dengan menggunakan pendekatan sosioantropologis. Banyak sekali. Nah, pertimbangannya penguasaan ya, penguasaan. Jadi kalau kalian misalnya selama ini mengakses sumber bacaan atau menekuni ilmu usuluddin misalnya, ya jangan berani-berani mengulas tentang ilmu matematika. Meskipun bisa saja terjadi ya. Tapi ini harus menjadi pertimbangan. Pasti akan menemukan kesulitan karena kita akan mempelajari dari awal tentang ilmu baru itu yang tidak akrab dengan kita ya. Seperti itu. Kemudian berikutnya, oh ya saya belum nge-share ya yang baru. Bentar. Enggak muncul ya. Bisa. Enggak muncul ya share saya. Belum muncul, Pak. Sudah? Masih belum? Sudah, Pak. Sudah terlihat. Oke, sudah ya. Oke, berikutnya adalah membaca sumber-sumber yang relevan. Jadi bisa kita gunakan melayat ya untuk melanjutkan ketika kita sudah memperoleh topik yang akan kita tulis ya, maka kita harus berusaha memahami betul topik tersebut ya. Nah, caranya ya dengan membaca sumber-sumber yang relevan, apakah dalam bentuk buku ataupun artikel jurnal. Yang selama ini saya lakukan ya melalui menggunakan Google Scholar atau Google Cendekia ya melacaknya. Tinggal kita memastikan ya atau mengidentifikasi kata kunci dari topik yang kita pilih. Misalnya kita menulis tentang demokrasi ya, demokrasi. Maka bisa kita lacak di Google Scholar dengan mengetikkan demokrasi. Nah, kalau mau mempersempit misalnya konteksnya Indonesia, maka demokrasi di Indonesia. Nanti secara otomatis rekomendasi artikel atau kajian-kajian sebelumnya yang direkomendasikan tentu akan berurutan ya berdasarkan yang paling relevan dengan kata kunci yang kita masukkan. Kemudian buatlah satu pernyataan tesis. Nah ini penting ya menyatakan tesis. Misalnya
Ini yang saya contohkan ya, kaitannya dengan urgensi nilai-nilai yang nanti saya tampilkan ya, urgensi nilai-nilai Pancasila sebagai upaya pencegahan disintegrasi bangsa. Ya. Tentu pernyataan itu penting ya, bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila itu penting dilakukan, penting disosialisasikan, penting dikenalkan di tengah-tengah masyarakat sebagai upaya, ya, sebagai upaya preventif atau pencegahan disintegrasi. Ini pernyataan. Ketika kalian mau menulis satu esai, maka awali dengan pernyataan tesisnya. Contoh, kalian mau mengulas tentang urgensi demokrasi di tingkat mahasiswa ya, di lingkungan mahasiswa atau di kalangan mahasiswa. Apa yang menjadi pernyataan tesisnya? Misalnya kesadaran demokrasi ya, pada mahasiswa itu untuk mendidik ya, atau sebagai proses pendidikan politik di kalangan mahasiswa. Nah, itu satu tesis, pernyataan. Nah, pernyataan dalam bentuk tesis itu biasanya dalam bentuk kalimat positif ya, kalimat positif. Kemudian rancang struktur tulisannya, membuat outline-nya. Jadi outline itu jangan kemudian kita menemukan topik karena terburu mau mengejar agar segera jadi esainya, kita lupa untuk menyusun outline-nya, struktur tulisannya. Ini akan menyulitkan nanti ya ketika dalam proses penulisan. Sebaiknya kita jauh-jauh hari atau memulai menulis itu dengan merencanakan struktur tulisan. Misalnya ya, dalam satu esai kita akan mengulas apa saja. Dengan pengantar, mengenalkan ya misalnya. Mengenalkan satu istilah, satu latar belakang, satu fenomena. Ya. Terus kemudian di paragraf berikutnya saya akan mengulas tentang mereview kajian-kajian yang relevan dengan topik. Paragraf berikutnya saya akan menunjukkan argumentasi saya terkait dengan topik. Paragraf ketiga, saya akan mengelaborasi misalnya, atau bisa mengkomparasikan, bisa membuat satu perbandingan ya dengan ide saya, gagasan saya dengan sumber-sumber yang lain. Baru kemudian di akhir kita merencanakan untuk menutup atau membuat satu kesimpulan. Itu sudah terencanakan dalam bentuk outline. Itu akan memudahkan daripada kita langsung menuliskan. Ya. Berikutnya tahap ini ya, jadi isi dari esai ada pengantar yang harus diperhatikan. Yang pertama ya melibatkan pembaca. Jadi libatkan pembaca. Artinya ketika kita menuliskan misalnya begini, buatlah pembaca tertarik dengan pernyataan pembuka yang disajikan atau ditulis. Indonesia adalah negara kepulauan. Atau kita mengawali dengan sudah menjadi pengetahuan umum. Kita menyadari bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Misalnya begitu, melibatkan pembaca. Ada satu statement ya atau pernyataan yang
tertuang di awal paragraf pembuka. Itu penting. Kemudian berikutnya berikan latar belakang dan konteks ya. Ketika kita mengatakan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, apa yang kemudian kita sampaikan ya terkait dengan konteksnya. Misalnya bisa menggunakan dari sekian banyak negara di dunia, Indonesia menjadi negara bla 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 yang memiliki. Nah, ini beruntun ya ketika ada pernyataan terus kemudian ada penjelasan tentang konteks yang kita bicarakan dan sampai pada misalnya memandang ketika semakin banyak ya, ketika semakin banyak pulau dalam suatu negara, maka potensi disintegrasi itu semakin tinggi. Nah, di sini ada pernyataan tesisnya ya. Dengan kepemilikan pulau yang banyak, Indonesia berpotensi ya, menjadi negara berpotensi mengalami disintegrasi suku budaya dan sebagainya ya. Nah, ini formulasi pernyataannya. Jadi jelas ada persoalan, ada masalah yang ingin kita clearkan atau kita buat argumentasinya sehingga gagasan yang kita tawarkan itu terpahamkan. Kemudian berikan gambaran arah tulisannya. Jadi setelah kita memunculkan masalahnya, kemudian bagaimana tulisan kita ini ya, dalam esai ini akan mengambil perannya. Di sini, tulisan ini akan merumuskan bagaimana penguatan nilai-nilai Pancasila di tengah-tengah masyarakat guna mengelola keragaman yang menjadi realitas di Indonesia. Nah, jadi kan arahnya kan jelas ya. Kita sudah sampaikan di pendahuluan atau di kalimat pembuka ya, di paragraf pembuka, Nah, berikutnya setelah ada pengantar atau pendahuluan, paragraf pendahuluan, ada batang tubuh, paragraf-paragraf yang berisi gagasan pokoknya ya. Gagasan pokoknya. Nah, apa yang harus ada di batang tubuh ya? Esai secara umum memiliki batang tubuh 3 paragraf. Ya. Bisa lebih. Nah, kalau lebih itu biasanya dicantumkan beberapa subjudul ya. Misalnya tadi kita membahas tentang implementasi nilai-nilai Pancasila, di situ kita bisa menjelaskan nilai-nilai Pancasila setelah pendahuluan ya, nilai-nilai Pancasila itu sebagai subjudul berikutnya yang mengisi batang tubuh esai kita. Terus kemudian misalnya bisa review riset tentang implementasi, kemudian bentuk implementasinya ya, Nanti bisa beberapa kalau tidak esainya karena yang diminta misalnya untuk kebutuhan lomba hanya beberapa kata, maka tidak perlu kemudian terlalu panjang ya. Yang penting tersampaikan tadi mewakili dari tiga bagian dari esai. Yang pertama pengantar atau pendahuluan, yang berikutnya isi atau batang tubuh, dan kesimpulan atau penutup. Kemudian batang tubuh harus menjadi bagian terbesar dari esai. Jadi kalau pengantarnya 2 paragraf, ini terlalu banyak lah. Sebenarnya kalau pengantar itu ya 1 paragraf saja. Penutupnya 1 paragraf, maka isi atau batang tubuh ya jangan 1 paragraf. Ya minimal tadi ada 3 paragraf atau lebih. Kalau pengantarnya 2 paragraf, penutupnya 2 paragraf, isinya
ya jangan dua paragraf, harus lebih dari dua. Artinya dari keseluruhan esai itu batang tubuh mayoritas atau dominan ya dalam esai. Dominan dalam esai, bukan pengantarnya, bukan kesimpulannya. Nah, kemudian pilih struktur yang sesuai dengan argumen Anda. Nah, struktur ini maksudnya ya tadi alur dari penyusunan paragraf itu. Kamu bisa mengawali dengan satu bukti peristiwa misalnya. Terkait dengan contoh kalau topiknya ini tentang nilai-nilai Pancasila, maka kita bisa membuktikan dengan fakta fenomena disintegrasi yang pernah mengancam Indonesia mulai kemerdekaan hingga reformasi misalnya. Di setiap paragraf itu jangan banyak ide pokok. Misalnya kalau kita mengulas tentang disintegrasi, ide pokoknya mengulas tentang disintegrasi pasca kemerdekaan, maka itu saja yang tersampaikan dalam paragraf tersebut. Jangan paragraf itu juga mengulas tentang ancaman disintegrasi di era misalnya reformasi atau di eranya Pak Jokowi, jangan. Nah, kalau kamu ingin mengulas pada aspek sejarah disintegrasi pasca kemerdekaan, ya enggak masalah ya, dalam satu paragraf. Misalnya ketika era Pak Karno, era Pak Harto, era Gus Dur, Megawati, dan seterusnya itu. Tapi sebaiknya memang terpisah-pisah gitu. Baiknya terpisah-pisah. Jadi ide pokok dalam satu paragraf itu ya satu saja, biar tidak membingungkan pembaca, dan itu harus berurutan gitu ya. Artinya saling terkait antara paragraf pertama dengan paragraf kedua ya harus saling terkait. Kemudian paragraf dalam batang tubuh itu, setiap paragraf dalam batang tubuh itu harus seperti apa? Nah, secara jelas berhubungan dengan argumen utama. Nah, kalau kita bahas Pancasila ya terkait dengan Pancasila ya. Kita gagasannya tentang pencegahan disintegrasi ya kita mengulas disintegrasi. Jangan lari kemana-mana gitu ya pembahasannya. Tidak fokus pada argumen utamanya. Nah, tujuannya kan kita menyampaikan satu gagasan yang baik ya, yang mudah terpahami oleh pembaca. Jadi secara jelas batang tubuh itu berhubungan dengan argumen utama. Berikutnya mempunyai satu ide pokok, Nah, tadi yang saya sampaikan tidak terlalu banyak ide pokok ya, sehingga pembaca itu bingung. Kemudian diawali dengan kalimat pembuka. Nah, kalimat pembuka itu bisa menyambungkan ya antara paragraf. Misalnya kalau kita bicara ancaman disintegrasi ya, ancaman disintegrasi bisa kemudian di paragraf berikutnya dengan membuat kalimat dengan mempertimbangkan ancaman disintegrasi yang sudah disampaikan sebelumnya ya, penulis menawarkan ya, atau penulis yakin bahwa Pancasila sebagai kunci misalnya begitu ya penguatnya. Jadi saling menghubungkan antara paragraf pertama dengan paragraf berikutnya. Jangan sampai tidak nyambung sama sekali gitu ya. Biasanya kita sering menggunakan kata penghubung ya, misalnya meskipun ketika kita bicara dalam perspektif yang lain ya, bisa juga menyambung dan seterusnya. Kemudian terdapat transisi ya, tadi yang saya bicarakan transisi berarti kata-kata penghubung ya, terus kemudian menyajikan bukti dan penafsirannya. Artinya
ada kutipan, baik itu kutipan langsung atau kutipan tidak langsung melalui parafrase dari sumber-sumber akademis. Kita tafsirkan. Jadi tidak hanya mengutip tapi juga melakukan penafsiran, misalnya menurut satu tokoh ya, menurut Soekarno misalnya gitu ya. Tapi kita tafsirkan apa yang kita kutip itu sehingga penafsiran itu mendukung ya atau menguatkan argumentasi yang sedang kita bangun dalam esai tersebut. Kemudian menyajikan bukti ya, dukung argumentasi Anda dengan bukti, terus kemudian, oke. Karena ini jamnya kita sampai 10.45, mungkin bisa dipersingkat. Oke ya, menyajikan bukti ya. Tadi sudah saya singgung ya sebelumnya, sitasi, sumber kutipan, kemudian pembuktian ini bertujuan apa sih? Referensi yang kita gunakan atau kutipan, baik itu kutipan langsung atau kutipan tidak langsung ya. Tujuannya menguatkan klaim, ya, menguatkan apa yang sedang kita arahkan dengan tulisan ya, dalam tulisan yang sedang kita kerjakan ya. Kemudian membuat informasi awal, menunjukkan posisi kajian ya, artinya menunjukkan novelty-nya, kebaruan dari kajian-kajian sebelumnya. Nah, kemudian menunjukkan perspektif yang berbeda. Kalau misalnya ada yang kajian-kajian sebelumnya perspektifnya historis, kita perspektifnya fenomenologis gitu. Mengkritik kajian sebelumnya, bisa juga mengkritik ya. Artinya informasi atau kutipan itu tidak seluruhnya atau selamanya kita afirmasi ya. Bisa kita kritik juga. Tidak kita iakan, bisa kita tolak dengan bukti-bukti argumentasi. Begitu. Dan kemudian selanjutnya adalah bagian penutup yang berisi kesimpulan. Yang jelas kesimpulan itu ya harus kembali pada argumen Anda. Jika Anda ingin meyakinkan pembaca bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila itu penting untuk pencegahan disintegrasi, ya sampaikan itu di akhir paragraf sebagai penutup. Kemudian ikat poin utamanya, apa pertimbangannya gitu, bahwa nilai Pancasila itu urgen untuk pencegahan disintegrasi, ya mengingat ada beberapa butir yang kemudian bisa ya mengikat persatuan, kesatuan dan seterusnya. Kemudian menunjukkan urgensi gagasan Anda. Jadi yang paling akhir dari kalimat penutup adalah statement bahwa apa yang sedang Anda tuangkan, sedang Anda bahas, sedang Anda kaji itu urgen, penting. Gitu. Sekian, terima kasih. Jadi saya kembalikan ke moderator, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada banyak hal yang belum tereksplorasi ya dengan baik, dengan detail, bisa kita lanjutkan melalui diskusi. Kalau jika ada waktu untuk diskusi. Ya, saya kembali kepada Saudari Nurdianti Akmala. Ya. Baik, terima kasih Bapak atas pemaparannya yang luar biasa. Mungkin dari pemaparan yang Bapak sampaikan tadi, sedikit banyaknya kita dapat mengetahui ya, apa itu esai, kemudian rangkaian-rangkaian bagian-bagiannya, dan apa saja yang perlu diperhatikan ketika kita menulis esai. Baik, untuk segmen selanjutnya kita akan buka sesi tanya-jawab, karena kita ada keterbatasan waktu ya. Jadi mungkin kita batasi 2 penanya saja untuk sesi tanya-jawab. Teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan bisa mengaktifkan audio, kemudian jangan lupa untuk menyebutkan nama juga. Baik, pada teman-teman dipersilahkan.
Tidak perlu dalam bentuk pertanyaan, ya bisa berupa pengalaman, misalnya pengalaman ketika menulis esai atau kendala-kendala yang dihadapi ketika menulis. Ini bisa ditanyakan juga di forum ini. Halo? Belum ada. Begini Pak, Ya. kalau begitu saya yang mulai pertanyaan pertama Pak. Ini berkaitan dengan pengalaman pribadi saya sebenarnya. Oke. Begini, mungkin agak ini Pak, agak keluar dari bahasan esai. Ini tadi kan dibicarakan bahwa sebelum kita menulis kita harus merancang apa yang harus disampaikan dalam isi. Nah, ini dalam penulisan skripsi ini kita diharuskan menulis outline terlebih dahulu kan Pak, berupa subbab-subbab. Nah, akan tetapi ada banyak kendala dari mahasiswa ini. Kadang ketika kita menulis satu bab itu dalam isinya, dalam paragrafnya ini kesulitan untuk menentukan alur pembicaraan. Nah, kira-kira kalau misalnya sudah sampai menulis, sudah sampai tahap penulisan, tapi belum apa ya kayak terlewat dalam tahap perencanaan, ini ada tips-tips dari Bapak untuk menangani kendala seperti ini? Oke, ya. Jadi kadang bertanya itu lebih sulit daripada menulis esai ya. Buktinya ini tadi ketika ditawarkan pertanyaan, ada pertanyaan ya tidak ada yang tanya itu. Bukan berarti semuanya paham itu. Memang bertanya itu susah, ya, sulit ya. Oke, tadi moderator menanyakan terkait kendala ya, bagaimana kemudian mengatasi kendala yang kita jumpai dalam proses penulisan skripsi misalnya pada subbagian yang sudah terencanakan dalam outline tapi menemui kebuntuan ya, menemui kebuntuan. Ketika kita menyusun satu outline ya, satu outline. Kalau skripsi karena terkait dengan beberapa pembahasan ya, biasanya kita menyusun outline-nya itu dalam bentuk sub-sub judul ya, sub-sub judul. Misalnya kalau kerangka teori berarti nanti kita mulai tadi ya topiknya tentang Pancasila berarti definisi ya, bisa definisi atau pengertian, terus kemudian sejarah, kemudian pokok-pokok ya, pokok-pokok pembah. Oke, nggak terdengar lah ini. Halo? Dengar Pak? Oh dengar ya? Ya. Oke, pokok-pokok pembahasan dalam Pancasila atau butir-butir dalam Pancasila dan seterusnya misalnya begitu. Itu kerangka teorinya. Terus kemudian di bab kedua misalnya karena kita mencoba mengembangkan Pancasila ini pada melihat apa nilai-nilainya ya yang kita temukan di masyarakat misalnya, maka kita bisa memulai dengan butir-butir yang ada di Pancasila itu, ketuhanan yang Maha Esa, nilai seperti dan seterusnya ya, yang kita temukan masyarakat. Lah, jika kita menemukan buntu ya, dalam penyusunan paragraf atau menghubungkan paragraf dalam satu subjudul, yang perlu kita lakukan adalah kembali pada referensi-referensi utama yang kita gunakan. Ya, jadi kalau sudah ada outline itu kan kita sudah mengidentifikasi dan mengklasifikasikan rujukan-rujukan yang kita gunakan. Tinggal kemudian kita memikirkan alur ya dalam menyajikan data atau sumber-sumber data tersebut. Nah, bisa misalnya
mengawali dengan penjelasan dari berbagai sumber. Ya. Toko A menyatakan demikian, toko B menyatakan demikian, toko B menyatakan demikian, maka peneliti bisa melihat bahwa, nah ini kan dalam kalimat terakhir, dalam satu paragraf ketika kita menyebutkan beberapa pernyataan dari sumber atau kutipan-kutipan dari sumber, kalimat terakhir ini sebagai penafsiran kita. Ya. Nah, penafsiran kita menafsirkan bagaimana sih pandangan mayoritas, pandangan yang ideal, dan seterusnya. Kan begitu. Nah, ketika untuk melanjutkan di paragraf selanjutnya kok kita buntu lagi ini. Apa yang harus kita tulis lagi? Bisa kemudian kita kan pembahasan dari paragraf pertama ke paragraf kedua, dan kita kembangkan lagi dengan argumentasi-argumentasi yang diperoleh dari sumber-sumber referensi. Contoh misalnya, ya kalau kaitan dengan apa yang sedang saya tulis gitu ya, misalnya tentang kewalian ya, atau walaya fil Islam ya. Ketika saya mendefinisikan dari aspek bahasa ya, jadi misalnya lisanul Arab misalnya, Ibnu Manzur mengatakan istilah walaya berarti atau mempunyai makna bla 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 gitu kan. Nah, ketika sudah di situ pengertiannya sudah, yang selanjutnya yang bisa saya lakukan adalah mengeksplorasi dari aspek istilah ini dipahami oleh para pengkaji, atau dalam istilah pengertian istilahnya ya, istilahinya ya. Jadi misalnya saya melacak bagaimana kewalian itu dipahami oleh kalangan sufi. Di antaranya ada As-Sulami, terus kemudian siapa lagi, As-Sulami, ada Ibnu Arabi ya, dan juga orang yang kontradiksi ya dari pemahaman umum seperti Ibnu Arabi gitu. Jadi dari pengertian leksikal, pengertian berdasarkan kamus, kemudian pengertian berdasarkan penggunaan. Berikutnya, kita sebenarnya sudah mempunyai bahan dari dua istilah itu yang bisa kita kembangkan untuk paragraf selanjutnya. Misalnya dengan melihat pengertian leksikal ya, dan pengertian dalam penggunaan istilah ini bisa disimpulkan, atau penulis bisa menyimpulkan bla bla bla. Nah, kan gitu. Nah, selanjutnya kita ya sebagaimana menyusun esai, maka kita penting untuk membuat satu susunan struktur dari gagasan-gagasan yang ingin kita sampaikan dalam paragraf-paragraf itu. Gitu ya. Jadi sebagai penulis, sebagai pengkaji, kita bisa dalam posisi mendeskripsikan. Nah, mendeskripsikan ini berarti menyampaikan keterangan dari sumber yang kita gunakan. Ya. Kemudian dalam posisi mengkomparasikan, membandingkan dari sumber A dengan sumber B, sumber C, sumber D, itu ya. Dalam posisi mengkritisi, ya, tentu bisa dengan argumen dari sumber yang lain. Misalnya bahwa si A mengatakan tasawuf itu asketis misalnya, bahwa tasawuf itu anti dunia, penulis tidak sepenuhnya, dalam posisi kritik ya, tidak sepenuhnya mengafirmasi pandangan tersebut, sebab
berdasarkan sumber literatur lain bahwa tasawuf tidak sepenuhnya meninggalkan urusan duniawi misalnya. Sebagaimana yang ditesiskan misalnya atau dinyatakan oleh bla bla bla. Itu dalam proses mengkritisi pendapat satu dengan pendapat yang lain. Jadi posisi kita penulis itu bisa hanya menginformasikan, bisa menyimpulkan, bisa mengkritisi, bisa membandingkan, bisa menghubungkan antar pernyataan-pernyataan dan sumber-sumber bacaan. Nah, teknik-teknik itu yang perlu kita pahami sebagai penulis, sehingga kita tidak kesulitan untuk melanjutkan paragraf-paragraf selanjutnya. Gitu ya. Jadi posisi penulis itu penting ya. Jadi kita bisa hanya menginformasikan, hanya mendeskripsikan, bisa dalam posisi membandingkan dan seterusnya. Begitu. Baik, terima kasih ya Pak. Mungkin ini Pak, bisa ditutup dengan closing statement, beberapa kata untuk memotivasi teman-teman. Ada pertanyaan sebentar itu, Pak. Oh, iya. Oh, apa Janji. pernyataannya? Kasihan. Pertanyaannya. Oh iya, ada pertanyaan ini ya. Saya bacakan Pak Haji. Dari Nurul Ya. Fauzia, izin bertanya, dalam menulis esai harus menentukan topik dulu. Kemudian saya mendapat tugas menulis esai yang mana sudah ditentukan tema esainya, tetapi dosen menyuruh untuk menyetorkan judul terlebih dahulu. Sedangkan saya belum punya bayangan apa yang akan dituangkan dalam esai. Nah, apakah bisa membuat judul sebelum menyusun esai? Bukankah judul terbentuk setelah kerangka-kerangka esai tersusun? Nah, kira-kira bagaimana Pak menurut jenengan? Oke, ya. Beda ya topik dengan judul ya. Topik itu lebih pada isu utama. Nanti secara formalnya akan atau secara dalam bentuk konseptualnya akan muncul dalam bentuk judul ya. Jadi bisa saja judul itu muncul di awal sebelum menulis, juga bisa ketika kita sudah menulis sesuai outline dan target kita dengan topik tertentu ya, dengan topik tertentu baru muncul judul. Itu bisa terjadi. Namun yang mana yang lebih baik sebenarnya ini tergantung kebiasaan dari penulis. Apakah menulis judul secara fit ya atau fix atau memulai menyusun paragrafnya. Ya. Ini tergantung pada penulis. Nah, untuk kasus ini ketika dosennya untuk meminta untuk menyerahkan judul, kadang mahasiswa juga akan kesulitan ya menemukan satu judul yang pasti. Kalau pengalaman saya ketika meminta mahasiswa untuk mengembangkan topik menjadi satu judul, itu saya kasih bantuan dengan apa yang kemudian harus ada dalam judul itu. Nah, biasanya kalau skripsi itu, sebagaimana pengalaman saya dan di tradisi di ini ya di AFI itu ada objek material. Objek material itu isu spesifik dari topik yang kita pilih. Terus kemudian ada objek formal. Objek formal itu teori yang kita gunakan atau perspektif yang kita gunakan untuk membedah, mengkaji objek material. Selain itu ada tambahan dari saya, yaitu subjek atau objek ya. Subjek atau objek kajian. Nah, jika misalnya begini, dalam judul saya, disertasi saya misalnya, gnosiologi kewalian. Nah, gnosiologi kewalian itu kan mewakili topik ya.
mewakili topik ya. Kemudian juga kemudian ada dan implikasi sosioantropologis. Sosioantropologis itu berarti mewakili objek formal, bagaimana mengkajinya. Kemudian ada subjek atau objek. Implikasi sosioantropologis pada masyarakat Muslim di Gresik. Ini berarti kaitannya dengan subjek karena terkait dengan manusia yang bergerak ya. Nah, objek bisa buku misalnya saya kasih genosiologi kewalian menurut Al-Hakim At-Tirmidzi ya, perspektif hermeneutika Jos Gadamer misalnya. Nah ini menurut Hakim At-Tirmidzi berarti objek apa yang kemudian disampaikan Al-Hakim At-Tirmidzi dalam buku-bukunya. Ya, jadi objek material, objek formal, subjek atau objek. Jadi dalam judul itu. Nah, judul itu kadang juga lebih spesifik ya daripada topik yang kita pilih. Jadi topik itu kadang lebih umum, namun judul akan lebih spesifik. Ya, jadi kalau saya, karena yang minta ini dosen ya sebaiknya dipenuhi. Tapi ya tadi harus tahu tekniknya, bagaimana topik itu bisa menjadi satu konsep judul yang fix ya, yang fix gitu. Komponen apa yang harus ada dalam judul? Ya, oke, baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, terima Mungkin kasih Bapak. pertanyaan dasar Bapak. Bedanya opini dengan esai gitu, artikel dan lain sebagainya. Kan esai itu ada personal, apakah bedanya dengan opini begitu Bapak? Pertanyaan dasar. Jenis-jenis tulisan gitu ya. Jenis-jenis tulisan. Ya, jadi memang ada banyak jenis tulisan ya. Dalam dunia jurnalistik itu juga ada banyak jenis. Ada ada esai ya. Sebenarnya apa ya? Ini muncul karena terkait dengan karakteristik satu tulisan tersebut ya, suatu tulisan tersebut. Jadi arahnya berita itu ya tentu dengan nuansa memberitakan ya. Dan itu juga ada beberapa komponen yang harus terpenuhi dalam satu berita. Misalnya ada hot, who ya, where, nah di situ. Kemudian kalau opini cenderung menyampaikan satu gagasan dalam merespon satu kasus ya, ya. Nah, ini antara opini dan esai itu kadang berdekatan ya. Kadang sulit kemudian dibedakan ya, dibedakan. Karena esai itu juga terkait dengan gagasan. Namun pembatasannya biasanya ada pada panjang ya, panjang satu tulisan dan kemudian tujuan dari tulisan tersebut ya, tujuan dari tulisan tersebut. Gitu. Jadi sebenarnya untuk opini dan esai ini susah untuk dibedakan, namun berdasarkan fakta umumnya bahwa opini itu cenderung menyikapi satu kasus tertentu, satu peristiwa tertentu itu opini, gitu ya. Kalau esai itu banyak perspektifnya, bisa tadi historis, bisa objek yang
yang kontemporer, ada objek sejarah ya, dan seterusnya. Jadi lebih pada nuansa yang ada dalam tulisan tersebut ya, gitu. Ya. Itu ya. Karena kita sudah sampai di jam 11, jadi Ya. boleh memberikan beberapa kata mungkin kepada teman-teman Oke, ya. untuk menulis ke depannya. Untuk menjadi penulis, ya, yang penting adalah terus menulis. Ya. Jangan berhenti membaca dan menuliskan apa yang kamu baca. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Sedikit catatan ya teman-teman terhadap pemaparan dari materi dari Bapak ini, bahwasanya untuk menulis esai yang baik ini kita perlu memperhatikan 3P, yakni perencanaan, kemudian penulisan, dan perbaikan. Perencanaan ini bisa berupa memahami sasaran, kemudian memahami bagian-bagian dari esai, dan memahami rambu-rambu apa saja yang diperlukan ketika menulis esai. Kemudian dari segi penulisan ini, kita bisa memperhatikan apa saja yang perlu dituangkan dalam paragraf-paragraf esai tersebut. Kemudian untuk perbaikan ini, setelah kita menulis apa yang telah kita sampaikan dalam esai tersebut, kita perlu membaca lagi. Kira-kira apa ada yang perlu diperbaiki kembali dari tulisan kita. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah kita telah sampai pada rangkaian akhir dari sesi ini, sesi diskusi ini. Semoga apa yang disampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk kedepannya. Akhir kata, mengutip dari James Clear dalam buku Atomic Habits, ini beliau mengatakan bahwa 1% dari hal-hal kecil yang kita usahakan atau kita biasakan ini bisa memberikan pengaruh besar bagi kita untuk kedepannya. Sama dengan menulis, bahkan untuk menulis hal-hal kecil yang kita lakukan dalam keseharian ini bisa mengubah kita menjadi penulis yang besar, insya Allah, untuk kedepannya. Tuh. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Apabila ada salah kata yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Mohon diri. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak. Malah minta ini nantinya EPBT-nya ya. Nanti itu tak mintakan Mas Hilmi ya. Onje Bapak, Bu, siap Bu. Ya, terima kasih ya Mbak Mala. Katanya foto-foto. Mas Pak. Udah direkod itu. Oh iya sudah. Oh iya udah di anu aja Mas. Rekodnya. Ini iki nge-save apa? Hil. Udah dimatiin rekodnya. Enggak, rekodnya dimatiin dulu ya.